Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa kabar Ananda? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, siap menerima pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, silahkan isi absen terlebih dahulu di link yang telah Ibu berikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan tetap belajar menggunakan pembelajaran Flipped Classroom berbasis inquiry terbimbing, di mana kita akan belajar dengan dua sesi pembelajaran, yaitu saat pembelajaran di luar kelas dan saat pembelajaran di dalam kelas. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama yaitu orientasi. Orientasi Ananda lakukan di rumah, yaitu dengan menonton video pada Edmodo. Yang kedua yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep, yaitu Ananda lakukan dengan cara menganalisis model dan menjawab pertanyaan kunci yang disediakan pada fitur kuis di Edmodo. Yang pertama dan yang kedua dilakukan pada saat pembelajaran di luar kelas. Baiklah, adapun yang ketiga yaitu kegiatan aplikasi. Ananda melakukannya secara kelompok, dilakukan pada fitur kelompok kecil di Edmodo. Pada tahap ini, Ananda lakukan diskusi dan tanya jawab atau brainstorming untuk menemukan jawaban dari soal latihan yang diberikan. Setelah itu, jawab pertanyaan yang ada pada fitur assessment secara individu. Nah, yang keempat yaitu penutup. Penutup kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nanti akan Ibu berikan linknya. Pada kegiatan penutup, setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah Ananda, sekarang coba perhatikan gambar apa ini Ananda. Pada slide Ibu, apakah itu gambar larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Iya bukan? Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena larutan elektrolit, ion-ionnya bergerak bebas di dalamnya. Iya kan? Nah, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena ion-ion tidak bergerak bebas di dalamnya. Iya bukan? Nah, kenapa ya hal itu dapat terjadi? Karena hal itu dapat terjadi karena adanya ikatan-ikatan yang terjadi di dalam larutan tersebut. Karena adanya ikatan yang terjadi di dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu, sehingga ada yang dapat mengantarkan arus listrik dan ada pula larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, sehingga adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis ikatan yang terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan ikatan yang terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, yaitu siswa mampu membedakan jenis ikatan yang terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar dan semangat. Sampai jumpa di Zoom nanti. Terima kasih.